Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman Awardes sekalian dimanapun berada yang bergabung dalam Kelurahan Universitas Hasanuddin itu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi izin saya Darmawan Rizal mewakili teman-teman pengurus sementara memimpin kegiatan ini untuk mendiskusikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah pembahasan atau rencana kegiatan yang Wardi akan laksanakan. Yang kedua adalah waktu yang dari kegiatan-kegiatan yang kita bahas. Dan yang ketiga adalah kebutuhan biaya yang menyangkut tentang iuran. Saya beranggapan bahwa apa-apa yang akan kita laksanakan itu kalau bisa dipreser, dirampingkan sehingga dana yang akan kita butuhkan itu paling tidak di bawah 100K atau paling tidak di bawah 50K. Atau kalau misalnya ada yang bisa endorse boleh juga supaya bisa supaya bisa gratis toh. Kegiatan-kegiatan ini adalah sebenarnya tidak sama dengan kegiatan-kegiatan yang ada pada organisasi atau perkumpulan yang formal yang seperti yang kita bahasakan, di mana kelurahan itu sebenarnya hanya sebuah apa ya, atau hanya seorang volunteer sih sebenarnya, atau katakanlah hanya seorang ketua kelas yang tugasnya menyampaikan beberapa kendala dari teman-teman kemudian disampaikan ke atas, begitupun sebaliknya ada umpan balik dari atas kemudian disampaikan ke teman-teman sekalian. Semoga kedepannya bisa berjalan dengan baik. Izin ya, jadi di sini teman-teman itu kami sudah menyusunnya beberapa draft rencana kegiatan dan beberapa juga teman-teman yang sudah mendaftarkan dirinya. Dalam hal ini kami ucapkan itu banyak terima kasih. Ada Sri Roti. Izin ya, share screen ya. Apa terlihat teman-teman? Ya, jelas Pak. Jelas ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi masih ada mungkin teman-teman yang sempat belakangan mengirim namanya di WA itu yang belum sempat tertulis di sini. Namun di sini coba teman-teman perhatikan. Poin 21 itu award. Berarti teman-teman yang tidak menuliskan namanya itu pun masuk di sini. Karena itu tadi yang saya bilang, kita bukan merupakan sebuah perhimpunan atau perkumpulan yang formal seperti dengan organisasi yang lainnya, melainkan inilah sebuah perkumpulan di mana akan dilaksanakan oleh kita yang manfaatnya juga akan kita rasakan bersama. Nah, di sini juga di divisi 2. Jadi penentuan divisi-divisi ini merujuk pada Google Form yang kami telah share sebelumnya. Di situ ada banyak saran yang dimasukkan sehingga kami rampingkan, kami breakdown sehingga dimungkinkan ada 4 divisi. Toh meskipun divisi ini tidak mutlak untuk misalnya kalau misalnya di pertemuan ini kita bisa rampingkan lagi boleh, tergantung kesepakatan kita bersama. Kemudian di divisi 3 itu pengabdian dan jaringan eksternal. Nah, kalau saya lihat di sini sangat banyak peminatnya. Saya yakin dan percaya bahwa disinilah sebenarnya kebutuhan semua award ini. Itu melaksanakan penelitian, pengabdian, dan jaringan eksternal, dan beberapa item kegiatan yang akan dilalui. Nah, saya ingin membuka ruang buat teman-teman. Apakah di setiap divisi ini kita langsung pilih atau saya yang tentukan ini koordinatornya? Takutnya saya yang pilih, tidak ada yang berniat. Kalau di divisi 1 itu publikasi, postdoc, atau jaringan internal. Di sini saya sudah tandai Bu Zainab dan Pak Putra Staman. Saya saja ada teman-teman yang, atau misalnya ada yang YouTuber, atau selebgram, atau apa, yang bisa atau misalnya ada yang pengelola jurnal dan lain sebagainya di kampusnya masing-masing yang berniat di divisi 1. Ibu Yeyen di sini, ada Bu Yeyen. Kalau saya tidak salah Ibu Yeyen dari Gorontalo ya. Yang kedua itu perencanaan dan kesejahteraan warga.
perencanaan ini sebenarnya fokusnya adalah bagaimana mendesain pola-pola yang baik untuk kita sama-sama bisa bekerja sama, membangun sebuah kegiatan, dan bagaimana bisa menghandle beberapa warga yang dimungkinkan memiliki masalah atau kendala dalam hal perkuliahan ataupun terkait dengan pembiayaan BPI. Nah, di sini penelitian ini sejelas. Jadi ada di divisi 3 sih sebenarnya itu adalah program kerja yang prioritas. Yang salah satu diantaranya adalah untuk melakukan pelatihan atau pendampingan penulisan artikel terindeks dan publikasi. Itu yang paling urgent sebenarnya. Kemudian yang 4 itu ada keanggotaan dan pengembangan SDM. Pengembangan SDM yang dimaksudkan itu adalah bisa kita lihat sebentar. Nah, ada beberapa uraian dari saran-saran program kerja teman-teman yang di-share di Google Form kemarin. Yang pertama itu mengabdikan media sosial award DBP, Unhas, IG, FB, dan YouTube. Namun FB ini beberapa teman-teman beranggapan bahwa FB tidak usah, IG saja sama YouTube. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan teman-teman bisa men-follow akun ini. Kemudian pengadaan dan pengolahan fasilitas Zoom. Zoom yang kita gunakan hari ini adalah milik ORD, milik teman-teman. Jadi teman-teman apabila ingin menggunakan Zoom untuk kepentingan ORD, boleh silahkan dikontak Pak Ali Akbar, Pak Ali Akbar Wahab. Kemudian BP Award. Jadi saya teman ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah rencana program. Kalau bisa dirampingkan. Kalau bisa ditambah, kalau misalnya ditambah. Jadi silahkan saja langsung didiskusikan. Kalau misalnya ini sudah terbacakan, aman, kita bahas selanjutnya. Kemudian pembuatan video atau tools pengolahan dan pengisian akun Monef ORD. Kemudian publikasi dan dokumentasi agenda di keluaran BPI. Saya kira ini sudah ada beberapa yang berjalan ya. Kemudian bekerja sama dengan pihak publisher, ini belum ya. Kemudian dokumentasi award yang menyelesaikan studi. Nah, teman-teman, jika ingin melakukan ujian, boleh melaporkan pada kami atau di grup. Yang insya Allah bisa jadi bahwasanya apa yang kita tampilkan di grup bersama itu mengunggah hati teman-teman award yang lainnya dan mengirimkan doa semoga lancar dan lain sebagainya, ataupun supporting dan lain sebagainya. Atau misalnya tidak ada yang bantu bawa tentengan, bolehlah kita dipanggil. Oke ya. Atau misalnya di ruangan ujian itu kuenya masih banyak, kenapa tidak kita dipanggil? Iya kan? Seperti itu. Kemudian dokumentasi award yang menyelesaikan studi ya. Kemudian video kegiatan yang menggembirakan selama. Jadi teman-teman ya, ini video ini poin 8 ini adalah sebenarnya kewajiban dari setiap award yang diminta oleh pihak BPI pusat. Ya, yang mungkin akan menjadi jurnal mereka atau pertanggungjawaban mereka. Jadi ini video ini sebenarnya bukan kegiatan saran atau usulan saya. Ini adalah kewajiban sebenarnya untuk semua award. Ya, jadi ini wajib ya. Kalau dia wajib berarti dia biru ya. Kemudian yang divisi 2, ini musyawarah kerja 1 yang kita sudah laksanakan kemarin. Jadi apabila mungkin ke depan dimungkinkan terjadi kegiatan musyawarah kerja 2, kenapa tidak? Makanya adalah terschedule. Kemudian itu yang saya sebut tadi, monitoring dan evaluasi. Jadi biasanya ini Monef itu selain dilakukan oleh pihak BPI pusat, teman-teman juga bisa melakukan ini. Tujuannya apa? Karena ada beberapa informasi yang saya peroleh bahwasanya ada hal-hal yang sebenarnya pihak BPI pusat tidak diinginkan kepada award yang dilanggar oleh award. Ya. Jadi ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita semua. Ya. Untuk sama-sama memonef diri sendirilah minimal. Ya, sekedar informasi kepada teman-teman.
Kemudian yang 4 itu adalah monitoring program skala prioritas soal divisi. Kelima, pelatihan penyusunan RAB penelitian. Jadi ini adalah tahap 1 ya. Jadi insya Allah ke depan setelah launching buku panduan BPI yang dijanjikan oleh Pantun kemarin itu di akhir Maret ini. Jadi kalau saya bisa prediksi akhir Maret itu launching panduan, bulan 4 itu sosialisasi. Sosialisasi yang kemarin laksanakan itu biasanya Pak Kapuslapdik, Pak Kahar datang, kemudian atau Ibu Ratna atau siapa saja, biasanya dia mengumpulkan dalam satu room. Kemarin itu kalau di sini itu di LLDQ wilayah 9, dipanggil perwakilan beberapa kampus untuk dilaksanakan sosialisasi. Kemudian teman-teman pun award boleh melakukan sosialisasi terkait keunggulan yang diperoleh dan apa saja yang kita peroleh dan apa saja manfaat yang diterima oleh award baik ongoing maupun yang bukan di kampus masing-masing. Namun saran saya itu setelah panduan itu launching. Kemudian divisi 3. Jadi kemarin itu ada yang menyarankan bahwa ada catatan jurnal perjalanan selama menjadi award. Dokumentasi ini merupakan sebuah catatan perjalanan kita bersama dan itu sudah terrecord di aplikasi media sosial award. Kemudian pelatihan penulisan artikel terindeks Scopus dan publikasi internasional. Nah, saya meminta saran kepada teman-teman, karena kan tidak semua prodi akan kita buka misalnya secara spesifik. Contoh misalnya saya di ilmu pertanian, Ibu Ira Jayanti di ilmu kedokteran, kemudian ada teman di ilmu kimia, kemudian yang non eksakta di manajemen dan lain sebagainya. Pendampingan atau pelatihan ini apakah kita gabung atau seperti apa? Misalnya contoh, kalau saya untuk mengcover semua program studi atau jurusan kita itu sains, teknologi, sosial, humaniora. Atau seperti apa teman-teman? Di sini yang akan saya minta pendapat Bapak Ibu kalau misalnya kita ingin melakukan pelatihan ini. Toh misalnya sudah ada award yang bisa melakukan ini lebih bagus di antara kita. Mendampingi kita, mendampingi teman-teman, khususnya adik-adik S2 juga misalnya. Ya karena kan selama ini yakin dan percaya mungkin teman-teman itu sudah memiliki publikasi. Sehingga hal ini yang menjadi sangat penting untuk kita. Ataukah misalnya mentor yang kita ambilin dari internal UNHAS yang bekerja sama dengan PMC atau dari luar atau seperti apa? Ini yang saya butuh. Pandangan dari teman-teman. Silahkan Bapak Ibu, saya memberikan waktu. Kita berdiskusi di sini. Bagaimana Bapak Ibu? Ada saran terkait ini? Kegiatan ini? Poin 2. Bagaimana nih? Silakan Pak Lurah. Iya, silakan. Boleh. Ya, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah yang saya hormati, Bapak Ibu Wardi, saya Muhammad Sudirman Akili, biasa dipanggil MSA. Yang pertama mungkin Pak Lurah saya ingin bertanya. Jadi mohon kiranya silakan diluruskan ketika mungkin ada yang keliru ya. Tadi Pak Lurah mengatakan bahwa Lurah itu kan hanya kerja-kerja volunteer ya. Jadi maksudnya saya tidak tahu bahwa apakah Lurah itu mendapatkan semacam legitimasi dari BPI misalnya dalam bentuk SK, surat keputusan. Kemudian tadi Pak Lurah bilang bahwa Pak Lurah bicara sebagai pengurus, apakah pengurus itu hanya misalnya lurah, sekretaris dan bendahara, itu yang dikatakan pengurus, atau apakah divisi yang orang-orang yang secara volunteer misalnya bergabung di divisi itu juga dikatakan sebagai pengurus atau hanya sifatnya membantu lurah, sekretaris, dan bendahara misalnya dalam bentuk kegiatan kerja-kerja. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengapresiasi draft program kerjanya Pak Lurah yang sudah dibuatkan ini. Cuman mungkin saran saya, karena mengingat efektivitas waktu, jadi memang sebaiknya kita membuat
program kerja itu yang realistis saja. Jadi nggak usah muluk-muluk, tapi selama program itu misalnya efektif dan efisien buat seluruh warga, maka kenapa tidak kemudian program itu dibuat. Mungkin itu saja mungkin dari saya dulu Pak Lurah untuk sementara sebagai bahan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman yang lain lagi? Tabe, saya Pak Lurah. Lain, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Lurah yang kami hormati, sekretaris, bendahara, pengurus, beserta teman-teman warga yang lain. Sekilas tadi saya melihat program kerja yang ditampilkan Pak Lurah itu sangat, menurut saya itu sangat bagus, dan bayangkan kalau dari setiap divisi itu bisa terlaksana. Menurut saya itu bagus sekali, karena biasanya kalau kita ada kegiatan dan disertai dengan silaturahmi, situlah biasanya khusus saya pribadi ya, yang kadang-kala itu mungkin karena kesibukan, kadang tertinggal ya, itu muncul lagi motivasi itu, dan kita bisa mengerjakan tugas kuliah yang lain ya. Dan rata-rata program kerja itu yang kita laksanakan itu biasanya kalau kita ketemuan itu saling melengkapi informasi untuk termasuk dalam proses studi kita ya. Nah, terkait dengan program-program kerja yang ditawarkan Pak Lurah, termasuk ini yang dilempar ke forum pelatihan penulisan artikel, itu sangat bagus sebenarnya. Ya, itu sangat bagus. Sekaligus juga kita bisa mendapatkan informasi jurnal ya, tempat kita nanti mengupload ya, untuk ditawarkan juga ke promotor, bahwasanya ini mungkin dari berbagai informasi nanti itu kita bisa mendapatkan bahwa di sinilah tempat yang lebih memudahkan prosesnya dan lebih cepat waktu submitnya gitu. Jadi informasi-informasi itu sebenarnya yang kita kejar, bagaimana caranya kita bisa dapat, dan saya rasa itu akan kita dapat pada saat kita ada program kerja, ada penyampaian lah ya. Jadi meskipun Pak Lurah lagi tanyakan tadi apakah misalnya dari lab dan non lab ini dipisah ya atau bagaimana. Kalau saya digabung saja ya, digabung saja untuk efektivitas misalnya dari dana, karena mau munda juga pemateri itu mungkin ada pendanaan tersendiri, terkecuali kalau memang nanti pematerinya itu lebih expertnya misalnya pada salah satu penelitian, apakah nanti kuantitatif ataupun misalnya kualitatif. Jadi kalau saya Pak Lurah dan teman-teman yang lain, meskipun mohon maaf saya tidak sempat melis nama saya, tapi alhamdulillah Pak Lurah itu menuliskan di poin di atas tadi awardi, sangat mendukung ini program-program yang akan kita lakukan. Bahkan saya lihat luar biasa di divisi 4 ada tawaran untuk olahraga bersama dan sebagainya. Ya, kalau memang memungkinkan untuk kita ketemuan, why not gitu, untuk kita bisa ketemuan. Makasih. Ada lagi teman yang lain? Ya, saya jelaskan dulu ya, teman dari Pak Sudirman Akili. Jadi Pak Sudirman Akili, dari sejak pembentukan kelurahan yang diadopsi dari DLPDP sebelumnya hingga hari ini ke BPI juga, itu tidak ada SK secara resmi. Yang ada itu adalah edaran dari pihak BPI, dalam hal ini Puslapdik, yang memberikan surat edaran kepada beberapa award untuk membentuk sebuah perhimpunan atau perkumpulan atau katakanlah volunteer untuk memfasilitasi dan difasilitasi teman-teman award-nya ke pusat baik maupun sebelumnya. Yang akan dibentuk nanti itu adalah yang resmi adalah alumni BPI.
dan direncanakan mungkin setelah BPI berumur 3 tahun. Kemudian yang lainnya itu, jadi karena sifatnya ini adalah dari award untuk award, divisi-divisi dan program kerja ini tidak bersifat mutlak harus dilaksanakan. Namun, saya hanya berpikir dan setelah meminta izin kepada Pak Anton untuk berkegiatan, di mana kegiatan tersebut itu yang dampaknya diprogramkan oleh award seperti inilah. Ini semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini bukan murni kegiatan murni usulan saya, tapi dari teman-teman RT sendiri. Untuk misalnya berkegiatan yang saya pikirkan, di mana kegiatan-kegiatan yang kita bangun dan susun ini itu akan dirasakan sendiri oleh award. Jadi prinsipnya adalah dari award untuk award, bukan dari award untuk pengurus kelurahan dan lain sebagainya. Dimanapun juga kita di sini semua itu sebenarnya kita juga bisa bisa menjadi ketua divisi. Hanya saja mungkin ada yang dipercayakan dan lain sebagainya karena beberapa kesibukan dan lainnya untuk dijadikan sebagai koordinator. Seperti itu, Pak. Kemudian dari Pak Andro, ya Pak Andro, jadi pelatihan, pendampingan dan lain sebagainya, meskipun teman-teman mungkin sudah ada yang tidak membutuhkan itu, tapi yakin dan percaya, termasuk saya masih membutuhkan itu, meskipun ini bukan murni adalah kegiatan saya, usulan saya. Toh kalau misalnya itu kita sepakat untuk mengadakan itu, misalnya pendampingan atau pelatihan penulisan artikel, atau webinar, talkshow dan lain sebagainya, dikemas dalam bentuk apa, itu mari kita dukung bersama. Karena hal-hal ini menurut saya, itu yang tidak hanya berdampak pada kebutuhan kita dalam semasa pendidikan atau perkuliahan, tetapi selanjutnya. Seperti itu, Pak. Kalau misalnya informasi kepada seluruh orde, ke Kendal dan lain sebagainya, itu sudah menjadi tanggung jawab kami, pengurus. Itu Pak Andro dan Pak MSA. Ada lagi, teman-teman? Nah, kemudian saya baca di poin 3 ya, bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi teman-teman boleh ketika melaksanakan pengabdian atau bakti sosial boleh kok menggunakan dan mengundang award. Nah, ini yang kayaknya conference yang agak sulit ya. Yang kemungkinan kita hapus saja. Karena sifatnya itu terbatas. Jadi masing-masing saja kita mencari kegiatan-kegiatan conference. Atau seperti apa Bapak Ibu? Seperti tadi yang ditawarkan oleh Bu Ira. Atau memberikan informasi saja ya ketika misalnya ada jaringan dan lain sebagainya, boleh saling menginformasikan. Mungkin di antara temannya ada yang sudah ada yang membutuhkan conference atau ada yang akan baru mau mengajukan. Seperti apa Bapak Ibu ya? Silakan Bu. Ayo kita berdiskusi. Nah, selanjutnya yang di divisi 4 yang database keluarga kelurahan ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon untuk mengisi kembali database yang kami sudah kirim karena sangat sulit. Kalau database yang terkumpul di Universitas Hasanuddin itu saja karena kan Unhas dengan BPI itu hanya bekerja sama dalam hal pembayaran SPP. Yang lain-lainnya data-datanya tidak ada. Itu saja yang kami peroleh dari Universitas Hasanuddin. Dan data yang kami peroleh dari Universitas Hasanuddin, khusus yang berkuliah di Universitas Hasanuddin itu adalah 212 orang. Nah, kalau misalnya tadi dari Hulu-Hulu ada 20 orang, kemudian dari beberapa daerah, berarti masih banyak teman-teman yang tidak mengumpulkan database-nya. Mohon untuk dibantu. Nah, ini juga sosialisasi BP kampus-kampus. Ini haknya teman-teman. Boleh, tidak mesti harus melalui ke kelurahan untuk melakukan ini. Namun saran saya, baiknya setelah launching panduan di 2023 ini, insya Allah Maret. Kemudian talkshow beasiswa BP calon award bekerjasama dengan BPI Pusat. Nah, ini nanti kita akan agendakan bersama. Kemudian family gathering, kemarin juga ada banyak yang menginginkan family gathering, termasuk Pak Ardi. Mana Pak Ardi? Insya Allah. Hadir Pak Lurah. Ya. Di mana Pak bagusnya? Mau jauh-jauh atau mau di Kampung Ta di Bira?
Bisa juga. Di Bu Fitri di Iya, tergantung kesepakatan, Pak. Ya, jadi sebenarnya bukan lebih ke sebenarnya syarat tahu dari- Pak Lurah bukan family gathering nanti lebih ke kitanya gitu ya sesamanya. Kalau family gathering kan nanti bawa anak istri kah apa kan nanti tidak fokus. tiga jaring saja. Iya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, mohon maaf, teman-teman. Sebentar lagi kan kita akan melakukan bulan puasa bagi teman-teman yang beragama Islam. Nah, ini sebenarnya ya kejadian atau kan misalnya kita rangkaikan dengan Pantul suara Pak, terpantul suara. ya sorry, ada telepon yang masuk. Nah ini Bu, jadi direncanakan ya ada buka puasa bersama dengan AMRD dan berbagi takjil. Atau mungkin teman-teman ada yang ingin berbagi, bolehlah. Saya kira ini tidak tertolak ya. Kemudian olahraga bersama yang direkomendasikan itu Bapak Ibu voli dan semua warga itu masuk. Bola voli putra dan putri, laki-laki perempuan di mana di Unhas. Badminton juga bisa tahu Pak Lurah badminton. Oh boleh. Atlet Catur, ini Pak Lurah. Pardi. Atlet Pardi. Siap Bu Irace. Catur Pak Lurah, catur. Oh iya, kalau Pardi semuanya nak bisai, mau poli juga, mau ada juga. Semua. Basket juga bisa Budi. Hari maraton. Ya, kita mengagendakan olahraga ini setelah bulan Ramadan ya. Oke, Pak. Ya, jadi nanti akan dibuka list siapa-siapa Ada yang baju anunya itu Pak Nah. ya, Ada baju olahraganya yang berbeda BPI. sayangnya olahraga tidak bisa pakai jaket ya. Oh jelas nih Pak. Bambang nih. Gitu. Jadi kalau olahraga jogging boleh lah. Ya. Boleh catur Pak Lurah pakai jaket. Wah, luar biasa. Pak Andro tetap jaketnya yang paling utama, the best itu dia. Tidak boleh tinggalkan. Ya, Kalau karena ada pertandingan catur mohon diinfokan Pak Lurah, saya mau ikut. ya, nanti Tambah akan besar dibagikan di itu kan, listnya Bro. Pak. Siapa-siapa yang mau bertanding. Hadiahnya bagaimana nanti hadiahnya? Insya Allah kita akan atur. Kemudian ada beberapa juga di jaket award ya. Ini ya jaket. Ya. award. Kemudian ini poin 7 karena kan masa pengurusan itu untuk 2023-24 itu 1 tahun. Jadi di divisi inilah yang akan merancang nanti terkait dengan sistematika pemilihan lurah di periode selanjutnya. Untuk sementara seperti itu, Ibu. Nah, nanti kalau misalnya ini kita akan menyusun agendanya dalam hal matriks per bulan. Kapan agenda ini dilaksanakan? Yang paling pertama itu di Ramadan ini, insya Allah ini, ya, kita akan laksanakan. Semoga teman-teman itu masih standby saja di Makassar, atau mungkin di awal kah atau di akhir, menjelang akhir, atau sudah ada yang mau mudik dan lain sebagainya. Nanti kita akan diskusikan. Yang penting beberapa program ini, sekalipun semuanya tidak terlaksana, namun saya berharap ada beberapa program prioritas dari setiap divisi itu bisa terlaksana dengan baik. Karena yakin dan percaya bahwa teman-teman itu memiliki, termasuk saya, kesibukan masing-masing. Nah, saya lanjut lagi Bu ya, Bapak Ibu, ke iuran. Ya, karena kemarin saya harus melaporkan ya Bapak Ibu sebagai pertanggungjawaban kami penggunaan anggaran yang kami gunakan kemarin. Jadi alhamdulillah dana yang terkumpul itu sekitar mana Bu Bendahara itu? 6,5 Pak, 65 orang. 6.500.000, tidak usah disebutkan orangnya. Iya, 6.500.000. Ya. Jadi sorry, tunggu sabar ya. Ya, jadi dana yang terkumpul itu adalah 6.500.000. Pengeluarannya itu akomodasi untuk kegiatan seluruhnya itu 1 juta, souvenir 500, konsumsi 2,6, kemudian perlengkapan 565.000, total 4.665.000 dan saldo itu 1.835.000. Terkait masalah nota dan lain sebagainya itu ada sama Ibu Bendahara.
Aman. Jadi seperti itu. Jadi sisa dana itu insyaallah akan kita gunakan di Ramadan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan di mana kesempatan kita di forum pertama yang dibahas oleh Lurah 10 beserta jajarannya, itu iuran itu akan dilaksanakan per setiap pencairan per 3 bulan insyaallah. Nah, besaran dari beberapa kegiatan yang akan kita sepakati, saya berharap bahwasanya itu bisa di bawah 100K. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan. Karena jangan sampai ada beberapa yang harus kita tetapkan bersama di forum ini. Iya, betul itu Pak. Disepakati dulu di sini. Ya. Meskipun ya Bapak Ibu, iuran itu setelah misalnya kita sudah tetapkan bahwasanya mencakup sebuah iuran, namun toh dalam perjalanannya masih ada teman-teman yang mungkin belum sempat karena sesuatu dan hal yang sangat penting, itu tidak menjadi sebuah masalah. Kalau misalnya yang sudah membagikan, itu kita doakan menjadi amal jariah untuk kita. Seperti itu Bapak Ibu. Karena itu tadi lagi saya harus kembali dari Worde untuk Worde. Silakan Bapak Ibu, saya membuka ruang diskusi di sini. Izin Pak Lurah bisa memberikan masukan. Iya. Ya, baik. Ini terkait dengan program kerja. Nah, ini kan sudah ada 4 divisi. Tadi Pak Lurah bilang bahwa memang sebaiknya ada program kerja prioritas. Maka saya menganggap itu mungkin anggaplah bahwa setiap divisi itu harus ada program unggulannya gitu. Nah, rencana kerja ini sudah bagus. Sudah ada draftnya. Saya usul bagaimana kemudian kira-kira setiap program kerja di divisi ini itu dibawa ke setiap anggota yang ada di divisinya. Untuk kemudian nanti membicarakan kira-kira mana program yang dianggap sebagai program unggulan dari divisi itu misalnya. Misalnya kenapa saya memilih di divisi 4 di keanggotaan dan pengembangan sumber daya manusia, karena memang yang pertama sama dengan pemikirannya Pak Lurah bahwa database itu penting. Database warga. Karena bagaimanapun kita perlu tahu sebenarnya warga yang tergabung di BP Unas itu ada berapa. Memang kalau saya lihat di grup WA ya, itu grup WA itu kan ada 200 lebih. Sementara tadi Pak Lurah bilang kalau nggak salah yang baru mengisi itu kurang lebih masih 190-an. Sehingga ini penting ya, memang database warga itu penting dan juga partisipasi warga itu juga penting dalam hal bagaimana pengembangan BPI Unhas ke depan. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Lurah mungkin masukan saran untuk iuran, kalau bisa misalnya iuran itu sifatnya per tahun. Berapa gitu. Ini hanya contoh, misalnya dalam 1 tahun itu iurannya itu 100.000 misalnya, ini hanya contoh ya, hanya contoh. Misalnya 100.000. Alangkah baiknya misalnya kalau yang membayar iuran itu adalah seluruh warga yang tergabung di award di BP Unhas, itu akan sangat bagus sekali. Sehingga ke depan program-program kerja kita itu bisa selain alokasi misalnya dari dana iuran partisipasi warga, juga bisa dengan kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain di luar BPI misalnya. Jadi itu. Jadi mungkin itu saran dari saya Pak Lurah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bu. Silakan Bu, Bapak Ibu, ada ya? Saya ada. Oke, baik. Jadi ada baiknya memang kita sudah ada draftnya, kita akan lempar ke setiap divisi untuk pembahasan agenda atau rencana kegiatan prioritas ya. Ataukah mungkin nanti setelah setiap divisi berdiskusi, kemudian seperti apa ya? Karena tadi di sini saya mengusulkan nama di sini, berarti Pak MSA bisa ya jadi koordinator di divisi 4 ya? Insya Allah siap Pak Lurah, saya siap membantu Pak Lurah. Baik, terima kasih Pak. Pak Ardi ya. Dibantu Pak MSA ya. Terus yang di divisi 3 ini siapa nih? Karena siapa kira-kira Bapak Ibu yang koordinator? Teman-teman juga bisa menyusun itu setiap divisi untuk berdiskusi menggunakan fasilitas Zoom yang milik Award.
Silakan dilapor saja ke kelurahan atau Pak Muhammad Ali Akbar Wahab. Siapa nih Pak? Di divisi 3 nih. Pak Rizal ada enggak itu? Beliau itu dari Prodi Kimia angkatan 21. Enggak ada ya? Informasi yang saya peroleh, Pak Rizal ini sudah fokusnya sudah banyak. Dan mungkin kita bisa belajar dari beliau. Iya, beliau itu kemarin submit Q3 atau Q2 kalau saya tidak salah. Saya sempat koordinasi sama beliau, sharing-sharing. Sudah ACC 2 dia punya, tetapi yang cuman satu bisa di cover sama BPI karena dia harus ada acknowledgement-nya itu yang tertulis bahwa dibiayai oleh Mislabdik, tidak ditolak. Ya, jadi bagaimana nih kira-kira Bapak Ibu? Ataukah misalnya pendampingan itu dilaksanakan oleh sesama kita award, pasti yakin dan percaya dana atau iuran yang kita peroleh itu, yang kita akan keluarkan itu sangat sedikit. Nah, bagaimana dengan tadi yang disarankan dengan Pak MSA itu bahwasanya iuran itu per tahun saja? Gimana kira-kira Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Tadi kasih mau bicara ke Darmawan. Ya, silakan. Ya, kemarin kan waktu yang Zoom lalu kan disepakati per triwulan ya karena LA kita cari per 3 bulan. Saya rasa 100.000 itu sudah bagus nih yang per 3 bulan daripada per 1 tahun. Terima kasih. Terlalu lama. Tapi Pak Lurah. Saya juga sebenarnya setuju kalau per pencairan aja Pak Nur. Kami Pak Lur, Pak Andro, Andi. Ini sebenarnya itu it's okay. Tidak jadi masalah. Saya hari ini Bu, kita sama-sama menentukan, sama-sama menyepakati di iuran itu. Sekalipun ada kebijakan yang saya sebutkan tadi, toh ke depannya ada sesuatu hal yang membuat teman-teman itu memiliki kendala terkait itu tidak akan menjadi masalah dan bendahara tidak akan menagih kok dan tidak akan mempublish nama-nama atau siapa seperti itu. Yakin dan percaya apa yang kita sumbangkan hari ini bernilai amal saja sudah. Tapi Pak Lurah. Izin kalau saya niatnya teman tadi itu yang mengatakan per tahun mungkin niatnya bagus supaya tidak terlalu ribet untuk mengirim dan sebagainya. Namun kalau saya izin sepertinya kalau per tahun itu kasihan pengurus ya, sulitnya misalnya kalau dananya terkumpul namun dana itu tidak cukup untuk jalankan beberapa program kerja misalnya. Kalau saya mungkin per triwulan saja, tapi tetap kita harus siap kalau misalnya ada kekurangan dari program kerja yang akan kita jalankan. Misalnya setelah dihitung-hitung kalau segini nih per bulan nih, tetap nanti dilempar ke kita untuk mungkin ada tambahan. Kalau misalnya ada lagi program kerja yang kiranya misalnya tidak cukup dengan pendanaan yang sudah diterima gitu. Itu saja ditambahkan atau misalnya kita diarahkan untuk dengan program kerja akan dilaksanakan itu kita harus menyetor misalnya untuk bulan yang akan datang misalnya. Saya rasa demikian Pak Lurah. Kalau saya per triwulan, namun kita terus siap-siap untuk mengantisipasi misalnya kalau ada kekurangan meskipun bulan yang yang apalagi namanya itu yang akan kita bayar itu belum saatnya gitu. Tapi ini untuk program kerja gitu. Baik Pak, terima kasih Pak Andro. Pak Ardi, silakan. Oh ya baik, terima kasih Pak Dar, Pak Lurah NW. Kalau saya sih terkait dengan iuran ya,
sebaiknya sih kita menghitung dulu sesuai dengan program kerja, kayak membuat RAB seperti itu. Berapa kebutuhan setiap program kerja, dan itu kita langsung tutupi semuanya gitu loh. Jadi anggaplah kita punya pengalaman kemarin sudah buat seminar ya yang kita panggil Pak Anton dan lain-lain. Sudah ada gambaran kalau buat seminar itu berapa budgetingnya dan segala macam. Nah sebaiknya seperti itu, kita bahasa kasarnya saja supaya ada target. Oh kira-kira kalau nanti dibagi rata, oh dapatnya 100.000 kah, 200.000 kah, dan berapa gitu. Jadi enak ngitungnya. Nah yang kedua, yang mau saya tanyakan ini, yang divisi itu ada tadi jaringan eksternal di divisi 4 ya kalau tidak salah, sama yang pertama ada hubungan masyarakat. Nah itu apa bedanya gitu, supaya tidak tumpang tindih satu proker dengan proker lainnya, Pak Lurah. Terima kasih. Oke. Ada lagi Pak Ibu? Saya Pak Lurah. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya persoalan iuran mungkin yang ya saya lebih sepakat juga mungkin ketika per 3 bulan. Itu mungkin saran saya secara pribadi. Yang kedua, untuk persoalan misalnya menutupi program kerja, misal tadi ada kegiatan info pelatihan atau misalnya ada kegiatan yang saya lihat di sini tadi ada seperti musyawarah yang kedua untuk bagaimana memperbaiki atau apa, saya lihat tadi ada di divisi 3. Kalau saya sarannya mungkin untuk menambah pendanaan kegiatan, bagus mungkin ketika misalnya ada baju begitu. Misalnya ada baju yang dibuat, setidaknya artinya apa? Setidaknya itu akan menjadi kenangan bahwa kita pernah jadi awardee begitu. Misal kita mau buat kegiatan pelatihan apa begitu. Salah satunya ya kayak mungkin waktu kita S1 dulu ada galang dana begitu. Bajunya misalnya harganya 75 tapi dijual 100, ya 30 ini menjadi saving untuk keberlangsungan kegiatan begitu. Kalau saya begitu untuk untuk tambahan misalnya, untuk kalau tadi ada yang membahas tentang kegiatan, itu mungkin sedikit saran dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edir. Pak Ibu Nur Melansari, boleh silakan. Iya, Assalamualaikum. Ibu Nur dulu, Pak Ri, boleh ya? Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang kami hormati Lurah BPI Unhas, Sekretaris, Bendahara, serta Bapak Ibu pengurus dan seluruh awardee. Saya ada sedikit saran Pak Lurah, itu di program kerja divisi 4 ada poin 6 itu jaket angkatan. Namun kalau saya boleh menyarankan Pak Lurah, ini kan jaket angkatan sepertinya jarang sekali bisa dipakai begitu. Apa mungkin di konsep yang sesuatu yang lebih bisa dipakai dalam momen-momen resmi seperti PDH? Ya, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardi, silakan. Ya, boleh tambahkan mungkin saran Pak Lurah, di divisi itu ada divisi fundraising. Jadi teman-teman yang memang jiwa-jiwa kreatifnya untuk menjual, ya kan jiwa-jiwa bisnisnya dapat, nah itu tadi jadi tercover semuanya. Jadi teman-teman awardee itu ada yang mau beli stiker, ada yang mau beli kaos, ada yang mau beli jaket, ada yang mau beli apa, gantungan kunci itu ada di sana semuanya gitu. Jadi di cover dari divisi fundraising. Jadi situlah income tambahannya kita di awardee ini untuk dapat cuan-cuannya gitu. Jadi mungkin bisa ditambahkan itu, mungkin dari sisi divisi fundraisingnya. Terus yang kedua pertanyaan saya Pak Lurah itu terkait dengan Mata Garuda Provinsi Sulsel. Apakah kita sebagai awardee BP Unhas wajib bekerja sama dengan dia atau seperti apa? Karena di Mata Garuda itu saya lihat mereka itu lebih banyak juga kegiatan-kegiatan secara akademiknya gitu. Nah, apakah kita bisa collaborate atau bisa seperti apa yang terkait dengan divisi penelitian dan pengabdian ini atau bagaimana gitu mungkin sebaiknya. Thank you Pak Lurah, mumpung saya ingat. Oke Pak, makasih. Oke, kita beda dulu ini ya. Jadi, tadi bahwasanya setiap proker dibawa ke anggota divisi. Saya sepakat dengan itu dan mungkin lebih bagus sehingga bisa memprioritaskan yang mana kegiatan-kegiatan yang sangat prioritas yang akan dilaksanakan, kemudian ditentukan jadwalnya dan berapa penganggarannya sesuai yang
dijelaskan oleh Pak Ardi. Jadi mungkin yang Pak MSA, mohon maaf kalau misalnya tadi yang 100.000 per tahun itu agak aneh ya, karena masa kegiatan kita itu hanya tidak sampai 1 tahun lagi. Nah kalau misalnya kita berhitung akan lagi di bulan 5, berarti bulan 5 lagi dong. Padahal di kita itu masa tugasnya di Februari saja. Saya kira itu agak menyulitkan ya Pak ya. Nah kalau per 3 bulan itu mungkin diokekan ya. Kemudian ya menyusun RB itu sudah akan dikembalikan nanti ke setiap divisi. Kemudian ada tadi dari Pak Haidir, ya kita sesuai dengan sama dengan Pak Ardi. Jadi ada divisi fundraising, entah misalnya kita elaborasi di mana, atau kita tambahkan divisi itu seperti apa. Baiknya dielaborasi saja di sini. Kemudian ini yang jaringan humas dan jaringan internal ya, yang ditanyakan oleh Pak Ardi ya. Jaringan eksternal Pak Lurah, eksternal. Ya, kalau jaringan eksternal itu tadi yang saya sebutkan, contoh misalnya teman-teman itu memiliki teman yang ada di luar negeri, yang bersekolah di sana, dan ingin supaya artikelnya itu bisa memiliki apa namanya, ingin berkolaborasi dalam hal penulisan dan sebagainya, itu salah satunya Pak sebenarnya. Jadi eksternal itu dalam hal penelitian dan pengabdian. Kalau yang humas? Yang humas itu di internal Pak. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah sama sih sebenarnya pengabdian. Jadi di sini jadi baiknya seperti apa sini Pak? Pusdok dan jaringan internal saja ya? Iya mungkin ya, karena sepeda timpan tindi tahu nanti job desk-nya. Terima kasih Pak. Kalau misalnya itu fundraising, kemudian kita elaborasi di sini beberapa di sini, ataukah ada yang harus dirubah menjadi fundraising di sini ya, misalnya sini? Bisa di situ Pak ditambahkan itu yang di kesejahteraan warga, kan sejahtera dengan fundraising juga. Oke. Kalau memang ini, pokoknya di situ masalah dana lah Pak ya, maksudnya perencanaan, kesejahteraan itu istilahnya pengelolaan dananya gitu mungkin. Oke Pak, terima kasih. Yang tadi juga yang di jaket ya, PDH. Mungkin kalau misalnya ke depannya ada yang bersifat PDH, ini kita bisa agendakan pada saat ini ya, pengumpulan dana. Ya. Oke, aman ya. Karena sekarang itu sudah pukul 11, teman-teman. Ya. Apakah masih ada tanggapan atau masukan dari sini? Saya buka satu lagi terkait dana. Jadi ya silakan. Ya, tapi karena mumpung masih membahas RAB dana ya, ini sedikit ini ingin menyampaikan juga karena ada beberapa masukan juga teman-teman awarde yang lain yang mungkin belum agak ragu juga menyampaikan suaranya ya. Jadi ingin menyambung saja ini Pak ya, ingin menyambung ya, karena jangan sampai kemarin itu kan ada yang beberapa yang mungkin yang tidak sepakat dengan jumlah yang 100 per 3 bulan itu Pak. Nah, sehingga mungkin teman-teman awarde hanya sekitar 65-an yang mengirim. Nah, jadi begitu. Jadi sebenarnya saya begini, karena tadi saya sebenarnya mau menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Sudirman Akidi terkait misalkan iurannya per tahun itu mungkin saya sepakat di situ Pak, tapi nominalnya yang kita naikkan saja. Nah, nominalnya. Kenapa? Karena kalau begini, kalau kita ambil hitungannya 100.000 per 3 bulan kan dia kan dalam setahun kan 400 Pak ya. 400. Nah, kalau kita kalikan dengan jumlah awarde yang luar biasa. Nah, bagaimana? Jadi saya mau tawarkan misalkan teman-teman awarde kalau kita bayarnya per tahun saja dengan nominal 200.000 ya mungkin teman-teman lain itu saya tawaran saja Pak ya. Jadi tergantung juga apakah nanti bagaimana. Kalau sih tawaran saya untuk 200.000 saja per tahunnya Pak untuk RAB-nya, untuk iurannya. Boleh Pak. Ya. Terus metode penagihannya Pak Ali bagaimana? Jadi kalau untuk metode penagihan ini. Kalau untuk metode penagihan kan kita lihat ini kan data-data yang sudah di awal kan sudah ada namanya Pak ya, yang ke bendahara yang sudah transfer, jadi kan sisa menambah saja sisanya. Nah, jadi tetap metode penagihan itu dilakukan untuk bendahara saja di grup, mengingatkan teman-teman. Karena kita juga tidak bisa memaksa, karena kan ini sifatnya kita volunteer. Berarti kegiatan itu mengikuti dana ya? Iya. Bagaimana Bapak Ibu?
Bagaimana Bu? Kalau Pak Lurah Tabe, kalau misalkan kegiatan mengikuti dana akan sedikit nanti kegiatan Pak yang jalan. Ya, ini masalah. Yang penting adalah prioritas karena kan tidak ada ranking ini jalur yang terbaik dan sebagainya. Ya. Saya tergantung dari teman-teman. Pokoknya saya hanya memfasilitasi. sebenarnya Bapak Ibu. Iya, karena kalau dilihat ini kegiatannya di atas kan banyak. Nah, jadi kegiatan itu Pak Ardi tidak mutlak untuk harus kita laksanakan semua. Jadi kita akan kembalikan ke divisi masing-masing, yang mana prioritas, yang mana yang sangat perlu, kemudian menyusun kapan waktu dilaksanakannya, dan dari situ kita menyusun RAB-nya. Bagaimana kira-kira? Izin Pak Lurah, masukkan lagi. Akan Pak. Ya, jadi begini, saya tadi memberikan masukan iuran itu per tahun, maksudnya ya, jadi kapan saja gitu. Jadi tidak harus mulai bulan berapa. Jadi misalnya sekarang bulan Maret. Berapa orang warga yang belum bayar misalnya, kalau tidak ada yang mau bayar ya silakan bayar saja gitu kan. Nah, saya sepakat juga tadi misalnya bahwa program itu berbasis anggaran. Tadi saya sepakat. Cuman memang kalau bisa kita juga jangan terlalu membebankan program itu berbasis anggaran dari iuran. Ya. Makanya kenapa tadi ada jaringan eksternal, ada fundraising, atau bisa saja ada warga yang kemudian punya jejaring yang bagus, misalnya bisa berkolaborasi dengan lembaga di luar BPI yang tadi saya bilang, sehingga nanti bisa saja nanti dananya juga saweran gitu atau kolaborasi gitu Pak Lurah. Terima kasih. Kalau saya untuk misalnya tadi juga bersama dengan pertanyaan Pak Ardi ya, bahwasanya yang Mata Garuda itu dalam bulan 3 itu akan pelantikan Pak. Dan sama sih sebenarnya Mata Garuda juga itu sama strukturnya dengan kelurahan BPI. Mereka itu tidak ber-SK, namun mereka itu sudah berjejaring, itu sudah sekitar 8 tahunan kurang lebih pasca dibentuknya LPDP. Nah, kalau misalnya kita berkolaborasi dengan membawa nama BPI yang diusulkan Pak Sudirman Akili itu, kita harus minta izin dulu ya Pak ya. Maka kita boleh membawa nama BPI keluar untuk dalam hal misalnya bekerja sama untuk mencari dana. Nanti setelah ada izin itu baru bisa saya sampaikan ke teman-teman. Tapi toh misalnya izin untuk berkegiatan itu saya sudah sampaikan langsung ke Pak Antonnya. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Ini sudah bisa kita bagaimana tentang iuran yang kita sepakati? Per tahun kah? Dengan yang diusulkan oleh Pak Ali itu 200, boleh mencicil kapan saja? Atau membayar kapan saja? Ibu tuh kayaknya ketuk palu nih di Bira Pak Lurah. Mantap. Saya Bapak Ibu teman-teman, kebetulan saya orang Bulukumba. Nah, kalau mau gatheringnya di Bulukumba di Tanjung Bira dengan senang hati. Bagus sekali pancingnya Pak Ardi nih. Itu betul Pak Ardi. Masuk. Jangan Pak, karena kan untuk ke sana kita harus tentukan dulu nih punya anggarannya. Betul. Jadi Bapak Ibu harus puting. Silakan Pak Haryono. Ya Pak Haryono. Terima kasih. Pertama soal data anggota atau wardi yang masuk ke Pak Lurah mungkin bisa di-share aja di grup, karena saya saja sendiri nih ragu apakah ya sudah mengisi atau belum. Jadi itu juga Pak, tadi saya lihat ini di foto-foto kayaknya Pak Haryono tidak ada fotonya nih. Itu dia, saya lupa yang saya sudah isi kah belum ya. Terus yang berikutnya soal iuran, saya sepakat 200, adapun metode pembayarannya bebas aja, per 3 bulan kah, setiap mengikuti kegiatan itu bebas. Saya ngikut forum lah. Berikutnya soal program kerja yang berbasis dana tadi, saya sepakat sama Pak Sudirman tadi bahwa ya jangan kita mematok kegiatan kita hanya di iuran kita, karena pasti sangat kecil, nanti pasti teman-teman dan kita semua, saya pikir pada saat kita masuk di LPDP itu semua orang terpilih dan semuanya punya jaringan, punya cara kreativitas yang saya yakin teman-teman pasti bisa menyukseskan semua kegiatan yang akan kita laksanakan nanti bersama-sama. Dananya pasti dapat lah. Siap. Ya demikian Pak Lurah, tetap semangat.
Makasih Pak Aryono. Jadi Bapak Ibu, Pak Aryono ini dari Haloleo ya. Haloleo. Tapi Pak Aryono, kalau misalnya kita bertanya di program kerja divisi 3 terkait dengan pelatihan penulisan, bagaimana pendapat teman-teman dari Haloleo sendiri? Minta maaf, sebenarnya di saat ini kami sedang ada kuliah, jadi ini saya buka 2 perangkat. Mohon maaf juga untuk teman-teman saya yang lain mungkin pada fokus di kelas. Saya pikir itu kita butuhkan Pak, pelatihan itu betul kita butuhkan, apalagi kami angkatan 2022 nih, yang 2021 kan juga pada jalan, sudah ada yang sudah ke luar negeri segala untuk presentasi. Mungkin untuk kami yang masih satu tingkat di bawah, ini sangat dibutuhkan Pak. Insya Allah kami kalau tuh acaranya di Makassar, kita upaya rame-rame ke Makassar Pak. Baik, Masya Allah. Makasih. Jadi Bapak Ibu, saya tentukan itu seperti apa? Kita voting terkait iuran itu, jadi 200 per tahun itu. Cepat. Bagaimana? Nih. Selebihnya itu kita agendakan kegiatan-kegiatan misalnya kekurangan. Toh ada misalnya lebih, akan kita serahkan ke pengurusan berikutnya. Sepakat ya? Saya sepakat di Pak Lurah. Oke, sepakat ya? Bismillah, terkait itu saya ambil alih kebijakannya. Itu kita sepakat ya, 200.000 per tahun, dan pembayarannya itu boleh kapan saja per bulan. Boleh dicicil ya Bu Bandara. Maksud saya jangan waktunya kasih jelas Pak supaya gampang di ini, susah Ya, mengerti. boleh bulan ini pun boleh berjalan kan? Siapa tahu nanti ada toh bayar di akhir tahun atau mau selesai Kemudian saya sudah ganti. Kemarin kan saya pakai BSI. Izin Pak Lurah sebentar. Saya pakai BSI, tapi ada minta saran untuk pakai BRI. Nah, BRI saya itu untuk pencairan saya, makanya saya baru buka rekening baru lagi khusus untuk BPI kita ini. Ya boleh, tapi boleh rekeningnya atas nama BPI saja, jadi nanti disodor ke pengurusan berikutnya. Pak Ilham, Pak Ilham bagaimana kira-kira? Tapi Pak Lurah, kalau saya masih sama seperti paham Lurah 21 kemarin, 10 kemarin, bahwa di saat kita pas banyak-banyaknya, kemudian kita mengeluarkan sedikit, itu tidak akan terasa gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi saya masih sepakat dengan poin 4 di rekomendasi ini bahwa 100.000 per 3 bulan gitu. Karena yang pertama, ini sifatnya adalah sukarela. Kecuali sifatnya ini wajib, saya sepakat dengan 200 itu. Tapi ini sifatnya sukarela. Artinya apa? Dari 200 itu tidak semuanya mau melakukan rutinitas pembayaran iuran gitu. Sehingga maksudnya teman-teman yang lain bisa jadi di satu masa, kenapa ada yang rutin, ada yang tidak gitu ya kan. Kemudian kalau memang mau jadinya 200, saya sepakat dengan Ibu Bendahara bahwa kita harus patok 200 itu selesai misalnya di bulan 5. Jadi semua teman-teman yang terdata di grup WA Wardi ini wajib membayar 200 gitu. Bukan lagi kita bicara sukarelanya gitu. Kalau misalnya kesepakatannya mau kita bayar 200 per tahun, yang pertama ini diwajibkan, yang kedua waktunya gitu. Kalau misalnya kita masih bermain dengan 100.000 per 3 bulan pada saat pencairan, ya saya seperti Pak Lurah bahwa kita kembali niatnya mudah-mudahan jadi sedekah buat kita, tetapi kita di kepengurusan ini kembali untuk kita semua gitu. Jadi sebaiknya kalau saya sekali lagi, kalau saya 100 itu per 3 bulan gitu. Terima kasih Pak Lurah. Terima kasih Pak Ilham. Jadi Bapak Ibu, atau kita pending? Seperti apa? Ayo Bapak Ibu. Ibu Ira ada kegiatan selanjutnya enggak? Ya Pak, sayang gitu ya. Ya asik aja. Sorry, kegiatan ya sebenarnya ada sih di mungkin sekitar jam 3-an, tapi enggak apa-apa. Bolehlah sampai jam 2.50 ya.
Ya. Saya suka Ibu Ira ini. Mudah-mudahan tidak banyak yang bertanya. Nah, karena memang ini harus kita fixkan, Bu. Ini Ya, sangat wajib supaya kita bisa sepakati bersama. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Tabe Pak Lurah. Boleh Pak Andro. Kalau saya sebenarnya ini, saya selalu berkaca bahwa banyaknya kegiatan bisa muncul itu kalau banyak dana yang kita punya, ya banyak. Jadi teman-teman, kalau saya tidak usah ragu, kita saldokan saja, misalnya maksimal bagaimana. Toh juga ini kan kita percaya teman-teman pengurus ini bisa menawarkan program-program bisa dilaksanakan. Kemudian saya yakin itu nanti juga akan ada LPG-nya, itu ada pertanggungjawabnya dari apa-apa yang tidak dilakukan. Nah, saya rasa dengan sebenarnya itu yang 100.000 per 3 bulan itu saya rasa itu tidak memberatkan. Kalau kita berpikirnya seperti ini, mohon maaf ya, angka matematika kata ini langsung keluar ini. 400.000 per tahun dikali berapa Wardi? Tabe Pak Lurah, berapa Wardi? Tabe. Oke, yang masuk dalam kepengurusan kelurahan UNES itu dibagi 3 Pak, S1, S2 dan S3. Oh iya, tolong juga dijelaskan ini teman-temannya S2 dan teman S1 ya. Iya. Maka kita seperti apalah itu dia. Jadi kalau ordi yang masuk di database itu Pak 190. Kalau di UNES sendiri itu ordi S1, S2, S3 212 orang. Nah, itu kan jelas hitung-hitungannya. Kalau misalnya kita 400.000 per tahun, itu kan 80 juta itu. Nah, 80 juta itu mau diapai gitu. Itu teman-teman pengurus kan ini apalagi namanya menawarkan program kerja. Jadi itu yang dimaksud tadi Pak Ardi, itu hitung-hitungannya per program apa dulu itu. Nah, kalau misalnya memang meragukan, saya membuat opsi kita ke yang angka 200.000 dulu, sambil misalnya teman-teman pengurus apalagi namanya mungkin ada draft anggaran nanti dari program ini. Nah, kemudian dilempar lagi ke teman-teman Wardi, apakah itu cukup dengan 200.000 itu. Supaya Pak Lurah kasihan ini tidak sulit mengambil keputusan ya. Jadi nanti setelah apalagi namanya teman-teman pengurus itu membuat program beserta dananya, dipelajari, kemudian dilempar apakah memang kurang dari 200.000 itu per tahun itu. Kalau memang kurang ya saya rasa karena berpedoman juga dari sebelumnya kita bisa sampai 100.000 per 3 bulan, why not gitu. Kita sukarelakan misalnya kembali ke yang dulu kalau memang tidak mencukupi. Gitu saja saya. Makasih Pak Lurah. Baik Pak Andro. Jadi terkait masalah dana ada beberapa opsi ya. Yang pertama opsinya itu adalah tetap kembali ke 100.000 per 3 bulan per pencairan. Yang opsi kedua adalah 200.000 selama 1 tahun dibayar, boleh berangsur, tapi ditentukan batas kapan pembayarannya supaya program kerja dapat segera dilaksanakan. Kemudian opsi berikutnya, saya kira 2 opsi saja ya. 3 Pak. Satu lagi apa itu Pak? Itu yang berdasarkan program kerja. Jadi yang kita berdasarkan program. Iya, jadi kita hitung dulu program kerjanya kira-kira berapa per divisi, baru kita bagi rata kira-kira dapatnya per orang, per individu berapa gitu. Iya, oke. Jadi kalau saya sepakat dengan Pak Ardi supaya program kerjanya betul-betul tersentuh sesuai dengan kebutuhan nanti. Lagian juga Pak Lurah kita beserta teman-teman pengurus ini saya lihat aktif, dan jangan sampai itu program kerjanya itu sangat bermanfaat untuk teman-teman, terutama kami dan junior-junior kami, untuk proses dan sebagainya ya, termasuk publikasi nanti. Kalau saya sarankan memang kita buat program kerja yang tersentuh. Kalaupun misalnya kekurangan dananya nanti kita tawarkan nanti ke Wardi nanti. Baik Pak, terima kasih. Kalau saya lebih cenderung ke hitung-hitung dulu Pak. Ya. Baik. Saya rasa teman-teman juga itu kalau jelas program kerja itu pun 100.000 tidak berat untuk teman-teman ini. Baik Pak.
Oke, jadi terkait masalah dana, kita kembalikan dulu ke setiap divisi untuk mendiskusikan agenda kegiatannya. Halo? Ya, halo. Ya, Pak. Halo? Ya, Pak. Halo. Jelas penyampaian saya tadi, Pak Lurah? Jelas, Pak. Jelas, Pak Andro. Ya. Kalau saya hitung-hitung dulu, Pak Di, hitung-hitung dulu. Ya. Saya rasa tidak berat itu, 100.000 per 3 bulan. Selama program kerja itu memang bermanfaat, dinilai bagus, itu penting untuk teman-teman yang sementara mau menyusun, mau ini. Ya, terima kasih banyak. Baik, Pak. Oke, jadi keputusannya adalah kita kembalikan dulu ke divisi masing-masing untuk menyusun dan berdiskusi terkait agenda prioritasnya. Kemudian setelah itu kita masuk ke penetapan anggaran tadi ya. Begitu ya, Pak ya? Ya, sepakat, Pak. Oke, sepakat, nah, sepakat. Tapi saya ingin kita tunjuk langsung saja sini ya, divisi 3. Siapa, Bapak Ibu? Supaya tidak lama, setelah ini kita masuk ke pembahasan bersama dengan Ibu Ira. Siapa ya Bapak Ibu ya? Ayolah, ada yang berminat. Divisi 3. Nah ini. Paling banyak kayaknya nih. Nah, ini yang kebutuhan bersama ini. Iya. Siapa? Bapak Ibu, ada yang menawarkan diri menjadi koordinator? Ayolah Bapak Ibu. Tunjuk Miki saja Pak Lur. Siapa yang ini tuh? Alangkah lebih bagus kalau ada teman yang ada di sini dan ada namanya. Nah, gitu. Supaya karena kayak kalau mau menunggu mereka menawarkan kita lama, itu yang berkompeten, pemahaman tak gitu. Saya lebih cenderung ke Pak Samsul Rijal sih. Ya, boleh. Gimana Ya. Pak? Boleh ya? Bungkus ya? Bungkus. Boleh, Pak Samsul Rijalnya ya hadir mungkin di sini. Bapak Ibu, nanti langsung disurati saja. Bu Nur Amalia, Bu Nur Amalia hadir di sini enggak? Boleh tidak dikomunikasikan sama Pak Samsul Rijal ini? Ada hadir Zoom Pak Samsul Rijal. Ada jadi Zoom Pak Samsul. Oke, bungkus nih Pak. Oke, makasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas masukan dan diskusinya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti. Tapi Pak Ilham.